Kali ini kita akan memasuki episode terakhir dari cerita di mana bumi dibijak, di situ gaib dijunjung. Di tangga itu tengah berdiri sosok berbaju putih lusuh dengan rambut panjang yang terurai ke depan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tunggul. Walaupun tertutupi oleh rambut panjang yang sangat lusuh, tapi aku merasa dia sedang menatap tajam ke arah kami. Perlahan ia menggerakkan tangan kirinya yang berkulit teramat pucat dan menunjuk ke arah kami. Tidak, dia bukan menunjuk ke arah kami. Ini adalah isyarat untuk pergi. Ya, dia menyuruh kami bertiga pergi. Cukup bro, udah terlalu gak beres ini, ujarku panik dengan menepuk punggung kedua temanku. Jelek. Tiba-tiba lampu kembali padam dan sontak langsung membuat refleksku bangkit hingga akhirnya aku berbalik arah dan berlari sekencang-kencangnya ke arah pintu yang entah sudah sejak kapan telah kembali pada tempatnya. Dra, woi, tunggu! Entah siapa yang mengucapkannya di antara mereka berdua, tapi aku benar-benar tak memperdulikan dan hanya mencoba berlari kencang untuk menyelamatkan diri. Jantungku berdebar hebat, nafasku tersengal saat aku sampai di tempat Aji dan Tunggul memarkirkan motor mereka. Sangat lega rasanya bisa keluar dari tempat mengerikan yang tadi sempat tidak memiliki jalan keluar itu. Tenang Dra, tenang, ujarku untuk menenangkan diri sambil mengatur nafasku yang tidak karuan. Jir, lu kalau urusan kabur emang nomor satu nyong, ujar Tunggul yang ternyata sudah ada di belakangku. Harusnya kalian jangan lari, ujar Aji yang otomatis langsung membuat emosiku naik ke ubun-ubun. Terus ngajak tuh makhluk baku pukul. Gak ada ceritanya Ji, selain di kisah-kisah legenda, ujarku emosi. Terus yang kamu punya, segala yang kamu alamin sejak pertama nginjek tanah ini, ditambah semua yang kamu laluin saat nolong Tia, apa semua itu gak berasal dari legenda? Sesuatu yang seharusnya cuma mitos, sesuatu yang seharusnya cuma jadi cerita. Bahkan kamu sudah ketemu sama semua yang gak akan pernah tertulis di Google. Racau Aji panjang lebar. Tapi ini udah di luar kapasitas kita. Gimana caranya bunuh tuh makhluk yang jelas-jelas emang gak bisa dibunuh Ji? Bentakku dengan menatap tajam ke arah Aji. Yang bilang mau bunuh tuh siapa? Aku cuma mau ngajak dia ngomong Dra. Karena aku gak bisa bahasa Jawa dan takutnya dia ngomong pakai bahasa Jawa, makanya aku ngajak kamu, jawab Aji dengan ketus. Terus lanjutnya apa? Mainan jalangkung kah? Tanya Tunggul dengan memasang wajah polosnya. Terserah dah, yang penting ayo pergi dari sini dulu, jawabku lesu. Setelah mengambil dengan paksa kunci yang ada di kantong Tunggul, aku segera berusaha untuk menyalakan motornya dengan harapan agar aku bisa secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Tapi harapan tinggal harapan, segala macam usahaku untuk menyalakannya dari elektrik starter hingga menyala selama beberapa saat semua sia-sia dan hanya menghasilkan keringat yang membasahi tubuhku. Ada bensinnya enggak nih? Ujarku pada Tunggul sambil tetap menyela sepeda motor milik Tunggul. Penuh nyong, ujar Tunggul emosi yang kemudian menggantikanku untuk menyela motornya. Ji, kenapa lagi ini Ji? Kenapa sih kalau keadaan gini motor selalu mati? Keluhku pada Aji yang sedang memperhatikan keadaan rumah itu dari luar. Enggak tahu deh, yang mekanik siapa di antara kita, jawab Aji tanpa menoleh ke arahku.
Entah sudah berapa lama kami berdua mencobanya, hingga Aji pun ikut membantu. Tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan kejadian yang sama juga menimpa kendaraan milik Aji. Sekarang kami benar-benar menghadapi jalan buntu. Jika memilih menuntun atau berjalan kaki, maka jarak yang akan kami tempuh bukan main jauhnya hingga ke jalan utama. Di tengah malam melintasi hutan dengan berjalan kaki, tidak, itu sama sekali bukan pilihan. Hewan liar dan binatang melata beracun akan menjadi ancaman yang jauh lebih parah dari sosok yang baru saja kami lihat. Percuma, Ndra, ujar Tunggul lemas. Lo nyuruh pergi, tapi lo nahan kayak gini. Mau lo sebenarnya apa? Mau ribut? Sini dah, keluar lo. Teriakku dengan emosi ke arah rumah itu. Apa-apaan sih lo teriak-teriak? Didengar orang dikira maling lo, ujar Tunggul sambil memukul pundakku. Dek, lah iya, kita ke rumah tetangga minta tolong yuk, ujarku setengah terkejut setelah sadar jika kami bertiga tidak sendirian di tempat ini. Tapi sekarang timbul sebuah masalah baru. Setelah aku perhatikan ke sekitarku, ternyata jarak rumah terdekat adalah sebuah titik lampu yang terlihat cukup jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Ayo Ji, ujarku pada Aji yang sedang sibuk dengan keadaan motornya yang mendadak mati. Tapi yakin kita tinggalin, mereka ada di dalam loh, ujar Aji dengan memasang wajah lesu. Keluar mereka, lagian juga kita nggak ngelihat motornya kan? Berarti emang nggak ada orang di rumah ini, jawabku dengan mencoba untuk sesantai mungkin. Dan ya, akhirnya Aji setuju dan kami berjalan kaki menuju ke rumah terdekat melewati jalan setapak tanah yang berbatu. Sebuah jalan yang nampak sangat tidak asing bagiku. Sepertinya aku pernah melewati jalan ini sebelumnya. Tapi kapan? Lagi pula aku tidak pernah menginjakan kakiku di tempat ini sebelumnya. Jalan ini lurus, tapi semakin lama semakin berbelok tak karuan. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Lu ngapa, Ndra? Ujar Tunggul mengejutkanku. Enggak, cuma pernah ngerasa ngelewatin jalan ini aja, jawabku sambil tetap mencoba mengingatnya. Berhenti, ujar Aji secara tiba-tiba di tengah perjalanan kami. Kenapa, Ji? Jawabku dan Tunggul hampir bersamaan. Kalian gak denger kah? Ujarnya sambil mengarahkan pandangan ke sekelilingnya. Dengan secepat kilat aku menutup kedua telingaku dan mulai berlari dengan sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan kedua teman yang sedang bersamaku. Apakah mengikutiku atau malah tertinggal di belakangku hingga akhirnya kakiku terasa tersandung oleh sesuatu dan aku terjatuh hingga tersungkur ke tanah. Rasa ngilu terasa di ujung kakiku yang setelah kulihat ternyata membentur sebuah batu yang cukup besar. Dan benar saja, sekarang ada luka robek yang cukup besar di telapak kakiku hingga darah segar tak hentinya bercucuran keluar. Herangku saat mencoba kembali berdiri karena rasa perih begitu terasa di bagian lukaku. Kamu gak apa-apa, Ndra, ujar Aji yang langsung menahan tubuhku yang hendak terjatuh. Malu sama umur lu, udah tua lari aja masih nyungsep, ujar Tunggul sambil memeriksa keadaan kakiku dengan lampu flash dari handphonenya.
Tiba-tiba terdengar suara seperti tangisan seorang wanita yang sangat menyayat hati dengan suara yang terasa cukup jauh. Dek. Kami semua terdiam sesaat dan kemudian saling melihat satu sama lain tanpa ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Seketika itu pula, rasa merinding menjalar ke seluruh tubuhku karena mengingat sesuatu pertanda yang sering diceritakan saat aku kecil dulu. Jika suaranya dekat, maka dia jauh. Dan jika jauh, maka dia... Kalian juga dengar kan? Ada perempuan nangis, ujar Tunggul yang wajahnya mulai memucat. Dia nggak nangis, Cuk. Dia ketawa, ujarku dengan nada bergetar. Karena tepat di atas pohon yang berada di depanku, sesosok berpakaian putih itu duduk di dahan yang besar. Wajahnya mengerikan, dengan bulatan hitam mata yang terlihat dengan jelas itu tersungging sebuah senyum. Senyum paling mengerikan yang pernah kulihat seumur hidupku. Lah. Aku mencoba berteriak, tapi tiba-tiba tertahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhku tiba-tiba tak bisa digerakkan hingga rahangku terasa sangat keluh karena aku mencoba berteriak dengan sekuat tenaga. Saat aku mencoba melihat keadaan kedua temanku dan benar saja Tunggul hanya mematung karena mengalami hal yang sama seperti yang aku rasakan. Tapi Aji, dengan santainya dia berdiri lalu mendekati makhluk mengerikan yang sedang tersenyum di atas pohon itu. Langkahnya terlihat sangat berat, tapi perlahan dengan pasti Aji mendekat dan semakin mendekatinya. "Ji, woi!" ujarku setengah berteriak pada Aji. Tanpa menjawab, Aji hanya melambaikan tangannya sebagai isyarat agar aku tetap diam di tempat. Apa sebenarnya yang akan orang bodoh itu lakukan? Apa dia benar-benar tak tahu jika kami kesini tanpa persiapan dan tanpa pengetahuan apapun untuk memenjarakan makhluk itu seperti di acara tim pemburu hantu yang ditayangkan di televisi bertahun-tahun yang lalu? "Ini bukan kapasitas kita, Gul," ujarku dengan nada bergetar pada Tunggul. Biasanya penampakan sekelebatan langsung hilang, Dra. Tapi ini," jawab Tunggul sambil melihat ke arahku. Bruk. Tiba-tiba Aji terpental cukup jauh dan terbelusuk jauh ke belakang. Entah kekuatan apa yang sanggup untuk melemparkannya. Tapi yang aku ketahui semua energi ini bukan dari sesuatu yang hidup, atau setidaknya bukan berasal dari manusia. Sekilas aku melihat dengan sigapnya Tunggul berlari ke arah Aji untuk menolongnya. Tapi sekarang seperti ada sesuatu yang bergerak di kakiku. Tangan, iya. Itu adalah tangan yang berwarna sangat hitam sedang menggenggam kakiku dengan erat dan berusaha menariknya. Benar saja, seraut wajah hitam mengerikan dengan tubuh berbulu yang adalah pemilik tangan yang menggenggam kakiku sekarang terlihat dengan sangat jelas di hadapanku. Tubuhku merinding hebat, tapi sama sekali tidak mampu untuk aku menggerakkannya. Perlahan, makhluk mengerikan itu tersenyum dan memperlihatkan giginya yang sangat tak beraturan dengan noda merah yang kutebak adalah darah. "Indra," ujar sosok mengerikan itu dengan sangat lirih, tapi menghentikan senyuman mengerikan itu dari wajahnya. "Sudah berakhir, akhirnya kamu sendiri yang datang seperti yang sudah dijanjikan." Lanjutnya. Aku tak bisa berkata apapun, lidahku sangat keluh dan bahkan pita suaraku pun seperti membeku di hadapan sosok mengerikan itu. Tapi dari mana dia mengetahui namaku dan apa yang dimaksud dengan sudah dijanjikan?
Oleh siapa dan kenapa? Dra! Teriak Tunggul dan Aji bersamaan padaku. Dek. Aku terkejut saat mendengar teriakan kedua temanku dan sontak menoleh ke arah mereka. Tunggul dengan segenap tenaganya membantu Aji berdiri dan kemudian hendak beranjak ke arahku. Entah apa yang mereka berdua juga melihat jika ada sosok makhluk mengerikan yang sedang berusaha menarik kakiku juga, atau mereka hanya khawatir dengan keadaanku. Tapi entah kenapa kepalaku menggeleng dengan sendirinya seakan melarang kedua temanku itu untuk mendekat. Yang sekarang tubuhku sudah berada di luar kendaliku dan tiba-tiba plus. Segalanya menjadi gelap di sekelilingku dengan sayu dan pelan aku masih bisa mendengar teriakan dari Aji dan Tunggul. Tapi semakin lama suara mereka semakin terasa menjauh. Sangat jauh hingga tak dapat kudengar lagi. Yang ada sekarang hanya gelap dan sepi. Di mana aku? Apa aku sudah mati? Lagi. Perlahan setitik cahaya muncul jauh di depanku. Perlahan dekat dan semakin mendekat hingga kini aku bisa melihat semua yang ada di sekelilingku. Sebuah jalan setapak yang dibatasi oleh ilalang dan pepohonan yang sangat rindang dengan cahaya jingga khas senja hari. Ya, aku sangat yakin aku pernah kesini sebelumnya. Tapi apa maksudnya ini? Kenapa aku kembali dibawa ke tempat ini? Apakah semua ini nyata? Ataukah hanya mimpi seperti yang sebelumnya? Pertanyaan saat ini benar-benar memenuhi kepalaku hingga rasanya seakan kepalaku ini dipukuli oleh martil 5 kg yang tak kasat mata berkali-kali. Tak ada suara burung yang ku dengar, tak ada angin yang ku rasakan. Keadaan di sekitarku hanya ada kehampaan dan sepi. Jika ini memang hutan yang sebenarnya, setidaknya ada suara hewan bernyanyi yang ku dengar. Tapi bahkan suara serangga pun sama sekali tidak ada. Pertanyaan terbesarnya adalah di mana aku saat ini? Apa yang dikatakan sosok hitam itu sebagai akhir adalah tempat ini? Benarkah ini akhirat? Dengan langkah gontai, aku mulai maju menapaki jalan setapak yang dipenuhi oleh kerikil ini. Semakin aku melangkah, semakin perih terasa di kakiku yang memang sudah bersimbah darah. Rasa perih yang teramat nyata jika aku menggambarkannya sebagai mimpi. Teriakku saat menahan perih di kakiku. Tapi berjalan mundur bukan sebuah pilihan. Ya, aku harus melangkah maju. Sebisa mungkin aku memasakkan kakiku untuk melangkah hingga tak lama kemudian aku melihat sebuah benda yang tidak asing. Benda yang sama seperti yang ada di mimpiku dulu. Sebuah balok yang tertancap dengan kokoh. Tia, tanyaku dalam hati sembari mendekati benda itu. Aku memastikannya dengan seksama dan aku yakin ini adalah benda yang sama. Tapi apa maksud semua ini? Bukankah semuanya sudah berakhir di malam itu? Belum, ujar suara yang tiba-tiba ada di belakangku. Saat aku menengok ke arah belakang, saat ini tengah berdiri sesosok makhluk hitam besar dipenuhi oleh bulu yang tadi menggenggam kakiku. Rasa takut memang ada, tapi mengingat keberadaanku saat ini di tempat yang tak tahu bagaimana aku menjelaskannya, yang ada hanya rasa penasaran. Tapi dilihat dari sudut manapun, makhluk ini memang sangat mengerikan. Kamu siapa? Ujarku dengan gagap. Tanpa menjawab, dia hanya menggerakkan tangannya dan menunjuk ke arah samping. Secara refleks, aku langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh makhluk itu. Dek, rumah. Tadi gak ada apa-apa kok.
sekarang nongol rumah? Tanyaku bingung, dan saat kembali menengok ke arah sosok itu, dia telah hilang entah kemana. Ayolah, ada apa sih sama pulau ini? Semuanya bisa ngilang seenak jidat mereka, umpatku dalam hati. Tapi perlahan rasa penasaranku muncul. Apa sebenarnya yang ada di dalam rumah kayu yang ditunjuk oleh sosok tadi? Apakah semua jawaban akan pertanyaanku ada di sana? Bismillah, ujarku untuk memantapkan diri. Jika dipresentasikan, maka ragu sebanyak 90% dan keyakinan hanya sebesar 2%. Sisanya adalah hati nuraniku sebanyak 8% dengan mantap mengatakan jangan. Tapi jika aku tidak mencari tahu, maka semua tanya di kepalaku ini hanya akan tetap menjadi tanya. Ya, walaupun hanya sedikit, aku memberanikan diri melangkah ke rumah itu. Setidaknya keberanianku tidak 0% untuk mengetahui apa yang ada di dalam sana. Saat mulai dekat, aku baru menyadarinya. Ternyata rumah kayu ini jauh dari kesan menyeramkan dan malah cenderung terasa asri dan nyaman. Derap langkahku terdengar cukup nyaring saat aku mulai menaiki tangga bagian depan menuju ke pintu utama. Tapi siapa gerangan orang yang tinggal di tempat seperti ini? Aku mendekatkan diri ke arah jendela dan melihat suasana yang ada di dalam rumah itu. Kosong, lengang, dan luas tanpa ada sama sekali perabotan. Tapi tunggu, di sudut ruangan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dengan pakaian kuning pucat. Lega rasanya mengetahui ada kehidupan di tempat ini. Assalamualaikum. Tak, 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 tak. Beberapa kali aku mengetuknya, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dan perlahan pintu mulai sedikit terbuka karena dorongan dari ketukanku hingga aku memberanikan diri membukanya dengan lebih lebar. Ya, wanita itu masih ada di tempatnya, tapi kenapa dia sama sekali tidak menjawab salamku? Atau bahkan hanya menjawab dengan kata iya pun tidak. Dan saat mulai dekat, aku bisa melihat dengan jelas jika wanita itu tertunduk dan tetap menjahit sebuah kain berwarna putih. Perlahan tapi pasti, perasaanku mengatakan jika ada yang tidak beres di sini. Tapi peduli setan lah. Semua yang kualami hingga detik ini pun sama sekali tidak ada yang beres. Assalamualaikum, permisi, ujarku saat tepat ada di sampingnya. Ah! Masih terngiang dengan sangat jelas di telingaku teriakan mengerikan dari wanita yang ada di hadapanku ini. Perlahan aku merangkak mundur menjauhinya. Tapi saat ini ia kembali menunduk dan melanjutkan kegiatan menjahitnya yang sempat ku ganggu beberapa saat yang lalu tanpa memperdulikanku seakan-akan tidak ada di hadapannya. Atau mungkin dia yang tidak ada di hadapanku saat ini. Ya, segala keraguanku kini terjawab. Yang ada di hadapanku ini adalah sesuatu yang tidak beres. Sejenak aku memandang ke arah pintu dan bersyukur karena masih terbuka dengan sangat lebar. Lari, pikirku dalam hati. Jangan pergi nak, tolong dengarkan saya sebentar, ujar wanita itu saat aku berdiri dan mencoba melangkah ke arah pintu itu. Bisa ngomong kok? Tanyaku dalam hati. Dengan kaki gemetar aku membalikan badan ke arah wanita itu dan berharap tidak ada yang berubah dari penampilannya menjadi hancur dan mengerikan seperti yang terjadi di film-film yang sering kulihat. Alhamdulillah,
ujarku dengan sangat pelan saat mendapati tak ada sosok mengerikan di hadapanku. Tapi bedanya sekarang wanita itu menatap tajam ke arahku. Begitu tajam hingga sedikit merinding aku dibuatnya. Ah, bagaimana tidak merinding? Aku saat ini dipelototi oleh sosok yang seharusnya sama sekali tidak kasat mata. Begitulah keadaannya, dan perlahan aku melangkah mendekati wanita itu dan berjongkok di hadapannya. "Assalamualaikum," ujarku lirih. Tawanya yang terdengar sangat familiar dan mengerikan tanpa menjawab salamku. Entahlah, mungkin aku yang sudah mulai terbiasa dengan segala suasana ngeri yang ada di sekitarku saat ini hingga aku tidak terlalu terkejut dengan suara tawa yang mengerikan itu. Sejenak aku hanya terdiam sambil membalas tatapannya. Ah, betapa sialnya aku. Kenapa aku harus beradu pandang dengan hantu berpenampilan setengah baya ini? Cepat-cepat aku akhirnya memalingkan pandanganku ke sekitar. Tidak ada yang spesial, hanya dinding kayu lusuh dan langit-langit yang bisa langsung memandang genteng dengan banyak lubang di sana-sini. Jadi ibu siapa? Ini di mana? Ujarku sambil menghela nafas. "Saya Darmi, ini rumah saya," jawabnya sambil tersenyum. "Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Bu? Apa ibu makhluk yang sama kayak yang narik saya ke sini?" tanyaku bingung. Perlahan aku sudah mulai bisa mengendalikan diri dari ketakutan. Segala yang ada di sekelilingku mulai tampak nyata. Kenyataan di tengah ketiadaan. Begitu besar ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala yang nampak dan segala yang ada di balik bayangannya tak nampak. Lebih baik Nak Indra jangan ikut campur. Semua ini sama sekali bukan urusanmu, Nak Indra, jawabnya dengan nada yang begitu tegas. Tapi kenapa saya seperti dituntun ke sini? Saya pernah melintasi jalan itu. Hanya bedanya saya dulu melihat ada balok kayu tertancap dan sekarang berganti dengan rumah yang di dalamnya ada ibu. Tanyaku panjang lebar. "Biar kamu dengan urusanmu dan saya dengan urusan keluarga saya," jawabnya singkat. Sontak saja aku langsung mengeringkan dahi mendengar jawaban wanita yang mengaku bernama Darmi ini. Tapi apakah artinya adalah ada tujuan yang berbeda perihal keberadaanku di tempat ini? Sebenarnya apa maksud semua ini? Padahal saat itu aku merasa sudah mengerti perihal arti dari mimpi itu. Tapi sekarang aku benar-benar harus menanyakannya padanya. "Maksud ibu? Maaf sebelumnya, tapi saya terjebak di sini karena saya ingin menolong teman saya. Kalau emang ibu benar-benar ada hubungannya dengan semua ini, tolong jelaskan ke saya, atau..." Ujarku yang kemudian terputus karena dipotong oleh Bu Darmi. "Atau apa? Kamu mau binasakan saya? Apa yang kamu punya hingga kamu bisa sesombong itu?" potong Bu Darmi. Dek, aku tersentak mendengar kata-katanya. Dia benar. Apa yang aku miliki untuk menangani sesuatu yang memang bukan kapasitasku. Jika dengan manusia, mungkin aku pernah mempelajarinya, tapi harus aku akui wanita ini benar. Gak ada, jawabku lirih sambil menundukkan kepala. Jadi gimana caranya saya kembali? Tapi memang benar saya yang menuntun Nak Indra untuk kesini, ujar Bu Darmi. Berarti benar-benar gak ada artian yang tersirat dari semua ini. Tapi kenapa harus saya? Tujuannya apa? Ujarku sambil tersenyum kecil, memikirkan betapa bodohnya aku selama ini. Ini, jawab Bu Darmi sambil menyerahkan sehelai kain berwarna putih yang sedari tadi dijahitnya. Apa ini? Tanyaku bingung.
Berikan sama anak saya ya Nak Indra. Setelah itu pergi, tuntaskan janjimu, ujar Bu Darmi dengan lirih. Dek, janji? Janji apa? Anak ibu siapa? Saya belum dapat jawaban apa dan kenapa teman saya itu bisa diganggu sama ibu dan kenapa rumahnya bisa berubah. Dan banyak lagi yang harus saya cari tahu buat membantu teman saya, ujarku panjang lebar. Walaupun sekilas tapi terlihat jelas keluar air mata di matanya yang tertutupi oleh untayan rambut panjang yang lusuh. Dengan sedikit gemetar, aku menerima gulungan kain itu. Dia yang tertawa di sana itu anak saya, dan bukan Nak Indra yang bisa membantu mereka. Lebih baik Nak Indra selesaikan janji Nak Indra agar yang menunggu Nak Indra bisa pergi dengan tenang, jawab Bu Darmi. Tunggu dulu, dia yang tertawa di sana, berarti sosok berbaju putih dengan senyum dan suara tawa yang mengerikan itu adalah anak Bu Darmi. Dan yang menarikku adalah sosok hitam besar yang tidak lain adalah, dan juga janji apa yang telah aku lakukan. Maksud ibu gimana? Ujarku penasaran. Belum sempat tanyaku terjawab, tiba-tiba suasana di sekelilingku menjadi gelap gulita tanpa cahaya sedikit pun, dan seketika itu pula tubuhku menjadi lemas hingga bahkan berteriak saja aku tak mampu. Gelap dan semakin gelap. Dra, Dra, woi bangun. Sayup-sayup terdengar suara Aji di telingaku. Sebisa mungkin aku berusaha untuk membuka mata. Walaupun sangat berat rasanya seperti tubuh ini tidak memiliki tulang untuk membantuku bergerak. Tapi perlahan suara Aji terdengar semakin keras dan ada rasa nyeri yang terasa di pipiku. Lo nabokin gua ya nyet? Ujarku sambil membuka mata perlahan. Aji, gua kira lo mati, ujar Tunggul yang sudah ada di sampingku. Kampret, kaki gua masih perih sekarang lo bonyokin pipi gua, ujarku emosi. Perlahan aku mencoba untuk duduk sambil memegangi kepalaku yang masih terasa sangat berat. Tapi tanganku terasa menggenggam sesuatu dan benar saja, ternyata aku masih menggenggam kain yang tadi diberikan oleh Bu Darmi, yang berarti semua itu bukan mimpi. Dan aku harus memberikannya pada Aji. Melihatku, memandangi apa yang ku genggam. Dapat dari mana, Ndra? Tanya Aji penasaran. Emang nyata adanya, ujarku pelan. Maksud lu gimana? Terus ini apa? Ujar Tunggul. Aku tak langsung menjawab pertanyaan mereka dan sebisa mungkin mencoba untuk berdiri walaupun rasa perih masih terasa di kakiku. Ini milik dia yang ketawa di sana, ujarku sambil menunjuk ke arah rumah gelap yang tadi kami masuki. Dan setelahnya kita pergi. Ini semua di luar kapasitas dan kemampuan kita, lanjutku sambil mencoba melangkah. Dapat dari mana kamu? Ujar Aji yang mengikutiku dari belakang. Nanti aja sesi ceritanya, jawabku tanpa menoleh ke arahnya. Sepertinya mereka berdua paham akan situasi yang sudah kualami, hingga tidak melanjutkan pertanyaan yang ada di kepala mereka. Memang sebenarnya aku ingin menceritakan pada mereka, tapi pergi dari sini secepat mungkin adalah hal yang paling masuk akal yang akan aku lakukan. Entah sudah sejak kapan, tapi yang aku rasakan saat ini, udara semakin dingin dan rasanya hingga menusuk ke tulang. BTW, tadi tuh mbak yang pakai baju putih tadi pergi ke arah mana? Ujarku saat berada di depan rumah Parjo. Siapa? Tanya Tunggul dengan nada kaget. You know what I mean? Jawabku tanpa menoleh ke arahnya.
Lu kira gue bakalan main kejar-kejaran petak umpet Makunti? Ogah, udah cukup keapesan gue. Mau ketemu teman lama malah dapet sambutan meriah gini, ujarnya sambil mengeplak kepalaku. Penasaran memang dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bagaimana caranya untuk mengetahui apa, kenapa, dan siapa. Dan bagaimana segala kengerian ini bisa terjadi. Tapi semua ini benar-benar di luar kendali dan pengetahuanku. Dan juga Aji dengan begitu polosnya mengajakku hanya karena aku berasal dari Jawa. Atau memang segalanya sudah ditakdirkan. Lalu janji apa yang sudah kulakukan? Siapa pula orang yang telah pergi itu? Apa maksud segala ucapan Bu Darmi? Andai saja aku memiliki otak seperti Sherlock Holmes atau Tony Stark, mungkin segalanya tak akan membuatku begitu pusing seperti saat ini. Lu ngapa, Ndra? Ujar Tunggul yang memperhatikan kebingunganku. Nggak tahu, Gul. Nggak habis pikir aja gua. Kenapa semuanya ngerucut ke gua, seakan gua jadi antagonis utamanya. Jawabku sambil menundukkan kepala memperhatikan gulungan kain yang ku genggam. Terus, kamu udah nemu jalan keluarnya? Tanya Aji yang tiba-tiba ada di depanku. Gak ada, sama sekali gak ada. Jawabku sambil menggelengkan kepala. Terus gimana? Tanya Tunggul. Pruak. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari arah belakang yang membuat tubuh kami membatu, tak dapat bergerak kecuali Tunggul. Dia langsung berlari ke arah sumber suara itu, tapi aku dengan sekuat tenaga mencoba bergerak dan cepat aku menangkap tangan Tunggul supaya ia tidak bergerak semakin jauh. Dan Aji hanya menggelengkan kepala perlahan ke arah Tunggul sebagai tanda agar dia tidak bergerak karena di depan kami saat ini, di pintu yang telah terbuka lebar itu, atau lebih tepatnya pintu yang roboh dan menimpa kepalaku tadi, tiba-tiba muncul sosok dari balik kegelapan. Sosok itu melangkah mendekat ke arah kami. Hingga perlahan nampak wujud wanita berpakaian putih panjang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Perlahan hingga kini, kami bisa melihat wujudnya dengan sangat jelas. Tidak seperti yang dikatakan orang. Aku dapat melihat jika sosok itu menapak di tanah dengan langkah jalan yang sangat manusiawi. Apakah dia manusia? Ataukah makhluk lain? Dan sekarang kami bertiga hanya bisa saling melihat satu sama lain tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tadi kamu nyari Indra, bukannya kamu mau kasih sesuatu, ujar Aji pelan setengah berbisik. Dek. Sejenak aku teringat akan benda yang ku genggam. Tapi, apakah benar ini orangnya? Peduli setan lah. Mungkin memang benar. Dan tanpa pikir panjang lagi kemudian aku melemparkan kain yang sedari tadi ku genggam ke arah sosok wanita itu. Dan dek. Hah? Subuh? Gerutuku pelan sambil memandangi kedua temanku. Ternyata waktu aku tak sadarkan diri tadi, waktu telah berjalan cukup lama hingga tak terasa waktu subuh telah datang. Dan seketika itu pula, sosok wanita yang sebelumnya ada di hadapan kami juga ikut menghilang di telan kegelapan dan embun yang mulai menyelimuti sekitaran kami. Perlahan tapi pasti, kabut embun semakin tebal menyelimuti kami dan hilang tertiup angin dingin yang sangat menusuk tulang. Ji, rumahnya? Pintunya kok kepasang lagi?
Terus itu motor siapa? Ujarku pada Aji yang ternyata juga sedang bingung memperhatikan hal yang sama denganku. Tak hanya aku dan Aji yang sedang memperhatikan keanehan, Tunggul pun dibuat tertegun dengan kondisi jalan setapak tanah berbatu yang kini sudah menjadi jalan beraspal. Iya, bagaimanapun cara melihatnya, tapi ini memang benar-benar jalan beraspal. Gak beres ini, ujar Tunggul sambil menggelengkan kepalanya. Dari semua yang kita alamin mana ada yang beres, Nyong? Ujarku sambil menggaruk-garuk kepalaku, walaupun sama sekali tidak terasa gatal. Aji kemudian mendekati pintu depan yang kembali terpasang pada tempatnya itu, sambil memperhatikan sebuah motor yang terparkir tepat di depannya. Tak 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 tak. Jo, teriak Aji sambil mengetuk pintu itu dengan keras. Tak beberapa lama berselang, kami mendengar jawaban dari seorang laki-laki yang kemudian membukakan pintu. Aku kira gak jadi kamu, Ji. Semalaman aku tunggu, kamu baru datang pagi gini, ujar orang yang membukakan pintu, dan dia adalah Parjo. Mendengar jawaban Parjo, Aji langsung menoleh ke arahku dengan tatapan kosong, dan aku pun menjawabnya dengan gelengan kepala pelan, dengan tujuan agar Aji tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Parjo. Kenapa kalian jadi ngelamun? Ya udahlah, ayo masuk dulu, kita ngobrol di dalam, ujar Parjo yang kemudian menyalakan lampu ruang tamunya. Aku harus bilang apa, Andra? Ujar Aji dengan suara pelan saat mendekatiku. Terserah kamu, tapi jangan bilang ke dia dulu. Tapi terserah sih, jawabku dengan suara berbisik. Dra, kok ada orangnya? Ujar Tunggul yang mengikuti langkahku, dan Aji masuk ke dalam rumah. Aku hanya menjawab Tunggul dengan menggelengkan kepala dan mendekatkan jari telunjuk ke bibirku sebagai isyarat agar Tunggul diam. Minum dulu nah, ujar Parjo yang mengeluarkan beberapa air mineral gelas dan ia meletakkan di meja. Jadi gini Jo, semalam motor mogok. Nah jadi Indra nelpon si Tunggul. Dia datangnya pagi. Karena jaraknya udah lebih dari setengah, ya aku kesini dulu, biar mereka berdua bisa dengar ceritamu, ujar Aji mencari alasan. Kenapa nggak nelpon aku? Ujar Parjo. Kembali Aji mencari alasan dengan mengatakan handphone yang dia bawa mati, dan aku tidak memiliki nomornya, hingga aku terpaksa menelepon Tunggul yang berada di Samarinda. Terlihat raut wajah sedikit tidak percaya dari Parjo, tapi obrolan kemudian berlanjut dengan penjelasan Parjo yang tak jauh beda dengan apa yang Aji ceritakan kepada kami bertiga. Kok nggak dibikinin kopi, Mas? Ujar suara seorang wanita yang terdengar dari arah dalam. Dek, geladak. Suara kursi yang kami duduki terbanting sedikit ke belakang karena terkejut dengan suara wanita yang terdengar sangat nyaring di pagi buta itu, hingga menciptakan kesunyian di antara kami berempat. Jelas Parjo bingung dengan tingkah kami bertiga. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Tolong kamu buatkan, Dek, jawab Parjo pada suara wanita itu. Tak lama berselang, keluarlah seorang wanita yang mengenakan daster merah berkulit putih bersih dengan rambut panjang hingga ke punggung yang tergurai. Oh iya, kenalkan, ini istriku, Hilda. Sebisa mungkin aku mencoba untuk diam, tapi Aji dan Tunggul kompak melihat ke arahku tanpa berkata apapun. Kalian kenapa toh?
Tanya Parjo yang bingung dengan gelagat kami bertiga. Enggak apa-apa, pada tegang ototnya habis bergadang di hutan. Jawabku sekenanya. Aku tahu jika ada raut tak percaya pada wajah Parjo, tapi dia tak mempersalahkannya dan kembali melanjutkan ceritanya tentang segala gangguan yang dia alami dan penduduk di sekitar rumahnya. Hal yang paling intens terjadi adalah para tetangga melihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut yang menutupi wajahnya hingga ke bawah sedang berdiri di depan rumah ini. Tapi bagaimanapun caraku untuk memikirkannya, sama sekali tak ada hal yang bisa kuucapkan untuk membantunya. Semua ini di luar pengetahuanku selama ini. Oh iya Jo, kamu masuk kerja kan? Ujar Aji di saat matahari mulai menampakkan sinarnya. Iya, aku tinggal mandi dulu ya, jawab Parjo seraya berdiri. Oh, gak usah Jo, kami pulang aja, ujarku yang langsung berdiri dan menyodorkan tangan pada Parjo. Pokoknya aku pasti bantu kamu, seloroh Aji yang mengikutiku berdiri. Tunggul tak mengatakan apapun saat bersalaman dengan Parjo hingga akhirnya kami keluar dan menuju ke tempat kendaraan kami diparkirkan semalam. Aku hanya memandangi keadaan jalan dan sekitar yang benar-benar berbeda dari saat kami tiba. Apakah otak kami yang telah termanipulasi ataukah memang kami yang terangkat ke dimensi yang lain? Hal-hal yang memang sudah terlalu sering digambarkan pada film atau novel horor jika sang pemeran utamanya akan masuk ke dimensi lain, bla bla bla. Apakah mereka yang membuat naskah ataukah menulis novel itu pernah mengalami hal yang sama denganku? Tapi semua itu terlalu nyata jika hanya halusinasi yang ada di otak kami bertiga. Dan juga halusinasi tak akan dialami oleh 3 orang yang sama dalam waktu bersamaan. Udah gak usah dipikirin, pagi-pagi jangan ngelamun, ujar Tunggul sambil menepuk pundaku. Oh iya, lo mau ikut ke tempat gua apa balik ke Samarinda? Jawabku pada Tunggul sesaat setelah tersadar dari lamunanku. Gua ikut lo ya, pengen tahu tempat lu gua, jawab Tunggul sambil mengenakan helm. Oke Ji, nanti kita mampir di kilo 5 ya, sarapan dulu, lapar aku, ujarku pada Aji yang sudah bersiap di atas motornya. Aneh, dan memang sangat aneh, kali ini motor mereka menyala tanpa adanya suatu kendala sedikit pun. Sudahlah, apa yang sudah kulewati selama ini jauh lebih aneh. Aji memacu kendaraannya dengan santai, diikuti oleh Tunggul di belakang kami. Tak banyak yang kami bicarakan di sepanjang jalan, dan lebih banyak menikmati segala ciptaan Tuhan yang membentang di sepanjang perjalanan kami. Entah berapa lama sudah kami berkendara dan akhirnya Aji menghentikan kendaraannya di depan sebuah warung yang menjual nasi kuning. Ya, memang seperti permintaanku. Entah kenapa pagi ini aku tidak bisa menahan lapar lebih lama lagi. Mungkin saja karena energiku yang terkuras selama bermain petak umpet semalaman. Nasi 3 ya Bu, ujarku pada si penjual. Iya, jawabnya dengan sangat ramah. Aji dan Tunggul sudah mengambil posisi duduk mereka masing-masing di sudut ruangan. Aji duduk terdiam sambil memegangi kepalanya, entah apa yang ia pikirkan, dan Tunggul mengambil sebungkus kerupuk dan menyemilnya. Mikirin apa Ji? Ujarku pada Aji yang sedang termenung. Menurutmu kita mesti gimana ya? Jawab Aji tanpa menoleh ke arahku. Yang pasti aku gak akan ikut lagi. Kalau kamu mau balik lagi, kamu mesti cari orang yang tepat,
bukan cuma berdasarkan kata Jawa. Jawabku ketus. Terserahlah, seru Aji. Gimana menurutmu Gul? Lanjut Aji. Untuk kali ini aku setuju sama si bodoh ini, jawabnya sambil mengunyah kerupuk di mulutnya. Tak lama kemudian makanan yang kami pesan datang. Tak butuh waktu lama untuk kami menghabiskannya dan melanjutkan perjalanan menuju Bontang. Kali ini aku membonceng Tunggul agar bisa langsung kembali ke kontrakan Rian. Setibanya di kontrakan, aku mengenalkan Tunggul pada Rian. Tak butuh waktu lama untuk mereka berdua bisa akrab satu sama lain. Sepanjang siang aku menceritakan segalanya yang aku alami pada Tunggul. Ia benar-benar terkejut mendengar keterkaitanku pada Pak Aksa di tempat ini dan sangat penasaran dengan sosok Ida hingga aku berjanji suatu saat akan mempertemukan mereka. Waktu terus berjalan sangat cepat hingga Tunggul berpamitan untuk kembali ke Samarinda di sore harinya. Gak nginep aja kah? Besok pagi aja, biar gak gelap-gelapan. Ujarku pada Tunggul yang tengah bersiap-siap di kendaraannya. Masih ada urusan gue, tapi pasti gue rajin-rajin datang ke Bontang. Ujarnya sambil menyalamiku. Jam menunjukkan pukul 7 malam saat aku selesai mandi. Rian sudah berangkat kerja sore tadi dan aku sendirian malam ini. Setelah membuat secangkir kopi, aku membuka pintu belakang kontrakan Rian dan duduk di tempat biasanya aku menjemur pakaian yang telah dicuci. Benar-benar suasana yang tepat untuk memikirkan segalanya. Langit malam yang sangat cerah, penuh bintang dan cahaya lampu dari rumah Pak Dion menemani lamunanku. Janji apa yang sebenarnya telah aku lupakan? Ya Tuhan, andai saja aku bisa mengingatnya. Trep, trep. Tiba-tiba ada suara langkah berhenti di dekatku. Dek, siapa? Ujarku panik sambil melihat ke sekelilingku. Kosong, lengang, sepi, dan mungkin memang hanya perasaanku saja. Ataukah memang ada sesuatu? Biarlah. Sebisa mungkin aku mencoba untuk tak memperdulikannya sambil kembali menghisap rokokku dalam-dalam. Krep. Tiba-tiba ada sesosok tangan yang mengambil rokok yang sedang kuhisap. Sontak aku terkejut dan melompat ke belakang hingga sedikit tersungkur di tanah. Tapi siapa yang sudah mengambil rokokku dan melihat ke arah tangan tadi muncul? Ayah? Ayah bukannya sudah... Tanyaku bingung memandangi sosok yang ada di dekatku saat ini tak lain adalah ayahku. Beliau tidak menjawab dan hanya tersenyum ke arahku sambil tetap menghisap rokok yang ia ambil dari tanganku. Tenan iki jenengan ya? Benarkah ini dirimu ya? Ujarku di tengah kebingunganku. Kowe entuk salam le, soko keling kancamu. Kamu dapat salam nak dari keling temanmu. Ujarnya dengan senyuman yang sampai saat ini masih bisa kuingat dengan jelas. Entah dari mana asalnya, tapi tiba-tiba ada sebuah angin pelan yang tertiup ke arahku. Dan seketika itu pula, sosok ayahku yang tadi sedang duduk dan menghisap rokokku ikut menghilang meninggalkan sebatang rokok yang menyala itu terjatuh ke tanah. Sebatang rokok itu menjadi saksi jika yang baru saja aku lihat adalah benar adanya dan bukan halusinasi semata. Sial, aku benar-benar merindukannya.
Tanpa sadar aku menangis. Maafkan anakmu ini yang telah terlalu lama memumpuk dosa. Dan kini aku ingat janjiku yang belum sempat aku laksanakan. Janji penting yang telah aku lupakan. Maaf, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Mas. Semua masalah aku hadapi telah membuatku melupakan janji itu. Sekali lagi maafkan aku. Beberapa hari telah berlalu sejak malam di mana aku bertemu dengan ayah yang mengingatkanku akan janji yang belum sempat aku penuhi. Tapi dengan kehendak Sang Maha Pemberi Hidup, aku pasti akan melaksanakannya, pasti. Panas terik matahari ini membakar atap seng dari bengkel tempatku bekerja saat ini. Sekarang aku sudah memiliki pekerjaan di sebuah bengkel yang berada di bilangan Salemba Bontang. Bengkel kecil yang sangat nyaman dengan pemilik yang sangat ramah, dan beliau juga menyuruhku agar tinggal di bengkel ini hingga aku tak perlu mengeluarkan pengeluaran untuk biaya kos. Setidaknya aku tidak membebani Rian lebih lanjut mengingat dia akan melangsungkan pernikahan tidak lama lagi. Indra, dandanin motorku nah, ujar suara yang sangat kukenal dari arah depan bengkel. Ida, ujarku sedikit terkejut. Walaupun sudah beberapa kali aku melihatnya, tapi tetap saja ada rasa yang sangat mengganjal pada diriku saat melihat Ida dengan kendaraannya. Seorang Ida yang bisa melipat jarak dan melompat ke sana kemari dengan kabut sebagai sarananya, kini terlihat mengendarai sebuah motor metik. Gantikan oli, gantikan kapas rem, gantikan semuanya pokoknya, ujarnya dengan suara manja. Kenapa nggak kamu ganti aja tuh kuncinya sekalian? Jawabku dengan menahan tawa. Setelah motor metiknya selesai aku perbaiki, Ida tak langsung pulang dan menemaniku mengobrol ke sana kemari hingga tak terasa sore hari telah menjelang. Ndra, tutup gih. Kita jalan-jalan, udah sore juga nah, ujar Ida. Kemana? Tanyaku. Kita ke Bontang Kuala. Kamu belum pernah kuajak ke sana kan? Di sana bagus tahu kalau sore gini, ujarnya seraya berdiri dan bersiap. Oke, tunggu bentar, ujarku seraya bergegas untuk menutup bengkel. Tak butuh waktu lama bagi kami berdua untuk tiba di sebuah gapura besar bertuliskan "Selamat datang di kota Bontang Kuala", yang memang berada tidak jauh dari bengkel tempatku bekerja saat ini. Hingga kami akhirnya memasuki jalan yang terbuat dari kayu ulin yang menghasilkan suara gemertak yang khas setiap kali ada sesuatu yang melintasinya. Cukup seru mengingat perkampungan ini benar-benar berada di atas laut, hingga kami akhirnya sampai di ujung jalan tempat yang dimaksudkan oleh Ida. Cahaya hangat matahari sore ditemani angin beraroma garam. Kemana saja aku selama ini hingga tak menyadari ada tempat seindah ini ada di dekatku. Wajah Ida terlihat teramat cantik di bawah sinar matahari sore dengan rambut yang tertiup angin. Matanya memandang jauh ke arah laut yang seperti tidak memiliki ujung. Dah, Filipina ada di sebelah mana? Tanyaku sambil mendekati Ida dan berdiri di sampingnya. Mana aku tahu. Ndra, kamu pernah main kaskus? Ujar Ida yang menoleh ke arahku. Kaskus? Pernah denger sih, belum pernah mainin tapi, jawabku polos. Bentar, habis dikasih pinjem sama temanku, ujar Ida sambil melangkah ke arah sepeda motornya terparkir dan mengambil sebuah buku. Nih, coba kamu baca deh.
Lanjut Ida seraya memberikan sebuah buku padaku. Apa ini? Tanyaku. Aku udah baca dan aku akhirnya mikir, yang kayak gitu aja bisa booming, gimana dengan semua yang udah kita lewatin sampai sekarang? Lanjut Ida dengan melihat ke arah cakrawala. Yang kita lewatin ya, segala hal yang gak akan masuk ke logika. Mana mau orang baca? Jawabku sambil membuka-buka buku tanpa membacanya. Coba kamu tulisin deh di sela-sela waktu senggangmu, pasti seru, ujar Ida dengan bersemangat. Kemudian Ida membuka handphonenya dan memperlihatkan sebuah aplikasi kepadaku. Inilah pertama kalinya aku mengenal sebuah situs bernama Kaskus yang berisi hal-hal menarik. Dan yang jauh lebih menarik adalah perdebatan pada kolom komentar yang ada. Kok namanya aneh-aneh ya dah? Ujarku tertawa sambil membaca nickname unik dari para usernya. Namanya bebas kok, gimana menurutmu? Tanya Ida. Bolehlah, nanti coba ya, ujarku. Udah punya nickname yang pas belum? Atau mau aku bikinin? Ida kembali bertanya. Nggak usah, aku udah punya nama keren, jawabku dengan sedikit membusungkan dada dan menarik nafas dalam-dalam menikmati suasana di sekitarku. Apa? Tanya Ida. Duda Tampan 88, jawabku singkat sambil memegang daguku. Ih, norak, ujar Ida sambil menjewer telingaku pelan. Suasana sore yang sangat indah menemani kami dengan segala pemandangan ini. Maka nikmat mana lagi yang akan aku dustakan? Dra, kamu duduk di sana Gi. Aku foto. Bagus nih angle-nya, seru Ida sambil menepuk pundaku. Tanpa menjawabnya, aku melangkah ke arah yang dimaksud oleh Ida. Sedikit malu memang, tapi momen seperti ini memang harus diabadikan sehingga aku sama sekali tidak menolaknya. Tanpa terasa 1 minggu sudah berlalu sejak Ida menyuruhku menuliskan kisah kami. Dan pagi tadi Tunggul menelepon memberitahu jika siang ini dia akan ke Bontang dan mampir ke bengkel tempatku bekerja hingga sebuah motor berhenti dan memarkir tepat di depan bengkel. Tunggul sudah datang dan aku melangkah untuk menyambutnya. Basa-basi saling menanyakan kabar dan kemudian aku menyuruhnya untuk masuk. Gue mau ke Bekasi, Indra. Ada surat-surat yang mau gue urus, ujarnya di tengah obrolan kami. Enggak, Nggul, lu aja. Enggak ada duit. Jawabku diselingi dengan tawa. Iya sih, kalau gue ngongkosin pulang balik nyesek juga. Jawab Tunggul sekenanya. Nah, Gul, berhubungan lu bakalan ke Bekasi dan gue belum bisa ke sana, gue bisa minta tolong gak sama lu? Ujarku dengan nada serius. Apa? Jawabnya. Bentar ya. Ujarku yang kemudian masuk ke dalam kamarku dan membuka semua uang yang telah aku kumpulkan. Aku memasukkan ke dalam amplop coklat sebanyak 2 juta rupiah dan kembali keluar menghampiri Tunggul. Nih Gul, ujarku sambil memberikan amplop coklat itu. Apa ini, Indra? Tanya Tunggul bingung. Gini, dulu gue pernah janji dan sampai saat ini gue belum bisa nepatin. Karena lu mau pulang, tolong ya. Tolong lu jadi sang wakil janji buat nyerahin ini. Jawabku pelan sambil memegangi kepalaku, menahan tangis yang seakan mau meledak. Gimana maksudnya, Andra? Tanya Tunggul bingung melihat gelagatku. Tolong Gul, saat lo pulang ke Bekasi nanti, tolong temui Rena, ujarku yang sudah tak mampu lagi membendung semua air mata.
Terima kasih untuk para pendengar yang sampai saat ini masih stay mendengarkan cerita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya.